ke Kawaguchiko. Itu kan jalan belok-belok. Anteng cuy, mobilnya enak. Gua nggak tahu mungkin jalanan di sana bagus ya. Kayaknya itu sih. Di tol itu kayak halus. Tapi ya karena Nissan udah kerjasama dengan Mitsubishi ya, banyak parts yang seperti diekspor gua. Seperti parking brake, lu pakai part Nissan. Iya, pakai benar. Jadi kalau emang pengen mobil yang feel-nya kayak listrik gitu ya, ini feel-nya kayak listrik. Ini kan lebih kayak dijahit lokal gitu kan. Kalau yang di Jepang tuh lebih paten aja gitu. Lebih bagus ya. Iya, sama-sama dari Jepang. Impor Jepang kan? CBU Jepang. Baunya bau tangan ini, Watashi. Kembali lagi. Komparasi lagi. Kembali lagi. Ya, kali ini ada 2 mobil medium SUV all-wheel drive baru. Yes. Total ada 2. Ini salah satunya Nissan X-Trail e-Force. e-Force ya. IE4 Force. T33. Ya. Dan nanti ada lagi Subaru Forester generasi ke-6 ya. Ya. Ya, generasi terbaru lah. T33. Ini T33. Oke. Kan Iya, T33. Oke, jadi kita langsung aja komparasi secara first impression. Kira-kira apa yang ditawarkan dari mobil ini dan berapa harganya. Langsung aja kita mulai. Oke, sebelum mulai videonya, klik dulu tombol subscribe agar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Moladin. Yang udah subscribe, mantap! Ya, akhirnya setelah lama banget ya, mobil ini launching juga di Indonesia. Akhirnya keluar lagi. Lengkap dengan harganya. Gue udah pernah cobain juga di Jepang, mobil ini enak. Harganya 795 juta, itu harga pre-booking price ya? Ya, ini baru pre-booking price ya, 795 juta. Nah, nggak tahu sih nanti apakah ada harganya naik atau gimana, nah gue nggak tahu. 815 sama 25, nggak tahu ya. Yang pasti mobil ini naik satu generasi dan makin ganteng. Ini menurut gua dari semua Excel yang paling ganteng ini. Betul. Lihat luarnya kayak gini, V-Motion ya tetap desainnya ya. Ganteng sih. Emang sekarang lampunya udah kayak gini ya. Tapi buat gue ya, gue udah sering lihat nih mobil di luar negeri, jadi kayak bukan sesuatu yang baru. Iya, memang mobil ini udah setahunan yang lalu lah ya. Dijual setahunan yang lalu ya. Gitu sih. Setahunan yang lalu pernah dibawa ke sini kan? Pernah, udah diperkenalkan. Tapi itu kan speknya lengkap. Dan yang pas gua tes di Jepang kemarin itu speknya juga lengkap, tapi ada yang berkurang di mobil, tapi mostly ada semua di sini. Dan mobil ini itu dia apa sih sebutnya kalau di hybridnya apa sih? Kalau Nissan? Oh, Pak. E-Power. Dia jenisnya series tapi dual motor depan belakang. Dual motor depan belakang. Dual motor depan sistemnya belakang. series ya? Iya. Jadi mesinnya cuma tenagain baterainya ya? Iya, sama yang ngasih power ke motor listrik depan belakang. Iya. Dan ini untuk motor depannya itu 330 Nm. Emang lebih dominan depan ya? Iya. Powernya itu 203 PS. Tapi infonya yang gue tahu ini kenceng loh. Kenceng? Kenceng ya? Ya, kenceng sih hitungannya. Tapi nggak sekenceng mobil listrik pada umumnya. Dan untuk rear motornya itu tenaganya 135 PS, torsinya 195 Nm. 135, 195. Gokil sih. Jadi kalau emang pengen mobil yang feel-nya kayak listrik gitu ya, ini feel-nya kayak listrik. Feel-nya kayak listrik tapi masih dengan bensin. Kenyamanan pakai bensin ya. Iya, lebih praktis lah. Iya. Sekarang kita lihat bagian dalam. Ya, seperti ini dalamnya ganteng sih, bagus, gue suka. Yes, dalamnya bagus ya. Iya. Mobil konvensional yang terasa, wah enak lah. Terasa mewah, terasa enak gitu. Instrumen kasarnya digital, Mike gitu. Iya. Digital seperti Serena kan? Iya. Tapi kan dia kotak-kotak kayak gitu, jadi kayak Tiguan. Pas hidupin kayak virtual cockpit gitu. Dari Audi lah, ini Audi Group. Kayak Group. Dan head unitnya juga bagus. Iya, responnya cepat. Kayak Serena ya ini head unitnya.
Sis. AC dual zone. AC dual zone. Ini kenapa ngingetin gue banget kayak Mazda CX-5 yang lama ya? Iya, betul. Ya kan? Yang si aktif mesinnya doang kan? Iya, yang kayak aktif mesinnya. Ya, gitulah. Dan untuk joknya dia juga jok kulit campur sintetis tapi Iya, ya. karena pas kemarin gue cobain di Jepang ya, itu ini kan lebih kayak dijahit lokal gitu kan. Iya. Kalau yang di Jepang tuh lebih paten aja gitu. Lebih bagus ya. Jok paten gitu yang mungkin lebih dalam mantap. spek ya. Iya. Tapi selebihnya mirip, Mike. Iya. Semuanya kayak pemanas jok ada. Bedanya di sini nggak ada pemanas setir. Tapi ini nggak ada pendingin jok. Pemanas ada, pendingin nggak ada. Nah iya, kalau di Jepang kemarin gue cobain ada pendingin dan pendinginnya. pemanas. Kenapa nggak dimasukin pendingin aja ya? Iya. Karena kan kalau dari segi apa sih namanya barang-barang yang ditaruh di jok itu kan lebih ribet yang ada kipas dibanding pemanas. Pemanas kan tinggal nggak perforated juga. Bener. Gitu sih. Nah, yang kurangnya di mobil ini dibandingkan versi yang Jepang 2 tas kemarin itu dia ada ProPilot yang di sana. Oh. Di sini nggak ada. Di sini cuma ada adaptive cruise aja. Jadi ini adasnya nggak lengkap ya Nggak jatuhnya. lengkap. Cuman Gitu. adaptive cruise aja, tapi forward collision gitu-gitu ada dong. Ada, tahu gua ada. Cuman nggak. Jadi kan Nissan Intelligent Mobility itu loh. Iya, tapi dia nggak ngikutin. Nggak selengkap itu, nggak bisa nyetir sendiri itu nggak bisa. Oh. Karena di Serena di Jepang itu udah ProPilot 2. Itu benar-benar lu nyetir sendiri di tol ya tapi ya. Apalagi ya, nah tuas transmisi kayak gitu bentukannya. Iya. Keren sih. Terus Keren ada drive mode untuk selector off-roadnya di banyak. sini, ya. Tapi ya karena Nissan udah kerjasama dengan Mitsubishi ya, Iya. banyak parts yang seperti di X-Force gua. Iya, Seperti itu parking di Xbox brake, lu pakai part auto- Nissan. Iya, pakai benar. Auto hold, lampunya ini sama persis loh, Iya. sama X-Trail. Jadi beberapa X-Trail, parts X-Force. dari Nissan ini juga dipakai di Mitsubishi. Iya, betul. Gitu sih. Ada sunshade di sini. Spion Bagus. sama. Ini ada Auto panoramic dimming. sunroof. Yang gua suka sih mobil ini all-wheel drive ya. Oh iya, itu sih. Kalau pasti. hujan itu insya Allah lebih aman ya nggak? Untuk akselerasi juga lebih, Off-road, untuk ya akselerasi lebih juga instan, enak, lebih iya. nggak wheel spin lah. Iya, lebih ngegigit gitu. Iya. Nah seperti ini jok baris keduanya. Oh triple zone cuy AC-nya kalau di Indonesia. Oh iya, kemarin Iya. Jepang nggak? Oh waktu itu gua pakai mobil tes yang tipe tengah ya. Oh. Iya, jadi triple zone di sini bisa ngatur suhu Di sini hanya satu tipe berarti ya? satu tipe. Segitu aja harganya. Dan ini juga bisa full EV mode, jadi mesinnya tidak nyala kalau baterainya masih ada ya. Dan ada e-pedal, jadi nyetirnya seperti one pedal driving, Iya. seperti mobil listrik. Nice. Keren sih. Nah, ini gua suka nih ada. Oh, ada ininya heads-up kayak display-nya Mitsubishi banget ya. Iya. Utuh gitu turunnya, jadi kayak captain seat jadinya. Ada heads-up display-nya juga ya di sini. Ya, ada speaker Bose, Speakernya bagus. Bose-nya berapa speaker tuh ada tulisannya tadi? 9 speaker. Ya, lumayan dong, bagus ya. Masa Bagus. subwoofer kan Berarti di belakang. subwoofer ya. Cakep. Ya, menarik sih. Nah, gue udah cobain mobil ini ya. Itu jalan dari Tokyo ke Fuji, ke Kawaguchiko. Itu kan jalan belok-belok. Iya. Anteng cuy, mobilnya enak. Gua nggak tahu mungkin jalanan di sana bagus ya. Kayaknya itu sih. Di tol itu kayak halus banget. Terus kalau dibandingkan dengan generasi sebelumnya kan empuk ya. Iya. Ini agak keras sekarang. Oh. Tapi handlingnya jadi Lebih gokil, mantap. jadi enak. Gak sabar nyobain sih. Iya, ini enak sih mobilnya. Dan ini ternyata bagian pintu kiri kanan depan belakang itu di full aluminium. Jadi kalau kita tempel magnet udah nggak bisa, kecuali di sini nih bisa. Nah ini besi. Ini nggak nempel. Jadi bagian pintu udah pasti enteng sih. Sekarang kita lanjut ke Subaru. Oke, kita stop dulu reviewnya. Sekarang kita melipir ke booth JK. Yes, dan sekarang boot ya udah gampang banget untuk kita temuin ya. Iya. Karena sudah berwarna hitam. Iya. Kenapa warna hitam? Karena hitam itu terlihat lebih clean. Yes. Kayak gini ya, nggak heboh Iya. gitu. Dan pastinya lebih mewah. Lebih mewah, terlihatnya. betul. Dan ini lokasi boothnya itu ada di hall 6, 7, 8. Pre-function hall. Jadi pre-function hall 6, 7, 8. 8 ya. Ya, di sini ada Lumar pastinya. Kita udah sering datang ke Yes, sini. ada CPF1 Ya. dan ada juga Duratec. Duratec itu buat PPF lah. Dan pastinya Lumar ini
produk terbaik, CPF1 itu produk yang menarik dengan harga menarik juga, iya kan? Sama Duratec pastinya buat PPF. Sekarang kita lihat ada apa aja. Dan jadi ini salah dua produk Lumar yang terbaik ya. Yes. Pertama ada Stratos sama yang Super Black. Super Black. Nah, yang untuk paling tertinggi atau termahalnya itu Iya. adalah Lumar Stratos ya. Iya, dan Stratos ini dia juga sudah certified di apa sih namanya? Certified by Skin Cancer Foundation. Iya, jadi ini kaca film udah aman lah buat kulit. Sama Iya. dia juga udah Energy Star Partner. Jadi ini kaca film yang membuat sekitarnya itu hemat energi. Iya. Jadi dari penggunaan mesin, AC, apa semuanya itu lebih hemat. Artinya adem. Betul, dan Di dalam. karena dia pakai nano ceramic, dia tidak menghalang sinyal ya. Iya, betul. Dan ini dia untuk depan ada dua pilihan ya, ada 130 sama 15. 15 Iya. itu 60%. Yang 30 itu 40%. Iya, ini tolak panasnya itu ultraviolet rejected-nya 99% dan infrared rejection-nya 96%. Rejection. Sama. Jadi Mantap gokil ya. sih. Walaupun ini gelap, tapi bisa kita lihat ke situ, Iya, masih terang. visibilitasnya terang. Sama ini juga Super Black. Nah, ini kan mobil VIP lah, Iya. anggapannya. Mobil yang mengutamakan privacy. Harus pakai Super Black juga. Jadi ini lebih gelap. Nih, 60% aja gelap cuy. Iya. Tapi kita lagi yang 80 Keluar itu visibilitasnya masih tetap gokil. terang. Iya. Jadi sekarang Lumar itu nggak hanya khusus buat kaca film. Iya, dia juga ada PPF ya, Paint Protection Film, Ya, untuk melindungi mobil kalian. Iya. Dan nggak ketinggalan ada CPF1. Yes, ini boot CPF1 dan ada mobilnya mobil di situ ya. Iya. Dipakein kaca film Black Security. Yes, dari CPF1. Ya, jadi ini kaca film yang harganya sangat terjangkau. Tapi ya Kualitasnya- salah, walaupun terjangkau, kualitasnya juga nggak main-main. Bagus. Ini mobil kita lihat dari luar gelap banget kan, tapi dari dalam masih tetap terang. Dan ini kaca filmnya juga menolak panas yang sangat baik. Dan brand terakhir ada Duratec PPF. Yes. Ya sebenarnya sama kayak Lumar, tapi ini beda brand. Yes, ini dan beda brand. teknologi juga. Yap. Juga. Jadi Duratec ini kita bisa membuat mobil itu diproteksi, bisa doff sama gloss, matte sama gloss. Kalau di mobil ini dia pakainya gloss ya, jadi Iya. ini benar-benar mengkilap banget ya. Iya, licin gitu Licin, rasanya. Kayak ada efek daun talasi gitu cuy. Iya. Gitu sih. Cakep Jadi banget. nggak hanya mobil, sebenarnya kan lagi ngetren padel, Iya. Raket Raket padel padel pun bisa. bisa di PPF. Gokil. Jadi tunggu apa lagi untuk kalian yang ingin ganti kaca film atau pasang PPF? Jangan lupa mampir ke booth J-Kind ya, Ya, di itu. Pre-Function Hall 678. Jadi selain produk yang banyak, itu juga ada promo pastinya. Iya. Langsung aja datang ke sini. Dan ini dia mobil kedua dan mobil terakhir Yes, ini adalah Subaru Forester terbaru. Generasi dan, terbaru. Ya, generasi ke-6. Jadi total udah 6 generasi Iya. ya. Dan ini infonya total beda, mesin pun juga beda. Ya, betul. Harga pun juga beda. Dan desainnya gue suka banget sih karena dia sekarang udah mirip-mirip ke Ford apa namanya? Ford Explorer. Cakep Iya, lah. Kayak navigator, kayak Ford Ford Explorer. Explorer, Ya. ya. Versi lebih kecilnya lagi Iya. ya. Ya. banget. Dan yang unik di mobil ini harganya. Jadi harga apa sih di website itu harganya 735,5 Ya. juta. Tapi untuk di Gias ini jadi 695,5 juta Yes. rupiah. Dan ini harga Gias dan Ya. harganya lebih murah daripada X-Trail ya. Iya lagi. Ya gitulah. Nah, kalau soal desain memang ya kalau gua sih secara pribadi ya, gua lebih suka X-Trail. Lebih suka X-Trail ya. Dan Subaru itu kayak ya mobil apa ya, mobil konvensional banget gitu loh. Betul, mobil konvensional dan kelihatannya
mungkin agak outdated, tapi mobil ini bisa dibawa kemana-mana juga. Ya, tapi emang Subaru desainnya kayak gini, tapi dia kan punya maksud sendiri desain seperti ini. Gak cuma mobil ini bisa dibawa kemana aja, tapi mobil ini juga memprioritaskan safety ya. Nanti kita bisa bahas di dalam. Gitu sih. Nah, coba buka kap mesin, Mike. Ini sebenarnya baru. Jadi kalau di generasi sebelumnya yang dijual di Indonesia, itu mesinnya 2000 cc. NA, boxer. Ya. Nah, kalau sekarang, enteng sih ininya. Iya. Ini aluminium masih ya. Nah, buat pedestrian safety ya. Iya. Kalau sekarang mesinnya terlihat lebih besar karena dia udah 2500 cc. Mesinnya NA 2500 cc NA dengan cover ya sekarang. Iya, ada covernya. Dan gua ngeliat sekarang mesinnya agak lebih penuh dibanding sebelumnya sebelumnya kelihatannya agak kopong. Ini sekarang penuh. Dan kalau Subaru itu memang didesain mesinnya rendah. Iya. Jadi mobil ini handlingnya emang kita udah pernah coba. Walaupun empuk, handlingnya tetap enak. Iya, mantep banget. Gokil makanya. Nah, ini mesinnya, powernya itu 185 PS, torsinya 247 Nm. Transmisi CVT. Ya, transmisi Ya, memang CVT, dari segi spek nggak wow banget ya. Nggak wow banget, tapi cukup. Cukup. Ya. Kita pernah coba mesin ini di Outback ya? Iya. Ya. Outback yang lo coklat waktu itu ya mobilnya ya. Nah, itu gua nggak ngetes gimana enak. Kan lo yang bawa Outback waktu itu. Oh, Nanda. Gua lebih suka, iya. Nanda yang pakai. Itu katanya enak mobilnya. Iya. Ya itu mobilnya Outback. Apalagi ya, ya totalnya semuanya baru lah ya. Iya. Bagian luar, eksterior, interior. Tapi enteng banget gak sih? Tadi gua bukain yang ekstra berat banget sih. Ya? Lihat dalamnya. Ya tadi kita udah ngeliat juga di bagian belakang itu emang udah kayak SUV Amerika banget ya bentukannya ya. Betul. Gokil sih tapi keren, bagus. Dan untuk interiornya yang berubah dashboardnya ya, desain dashboardnya udah bukan plek-ketiplek sama kayak yang lain ya. Soalnya kemarin tiplek lah. Enggak, kemarin salah satu dashboard, ini beda. Iya itunya, tapi lu lihat nih panel tengah, ya high unit. Ini iya, tapi kan ini enggak. Lu lihat tuh sama wire axis itu tuh, sama cuy. Iya, tapi ininya enggak kan. Iya. Dulu kan sini salah satu dashboard banget kan. Iya. Cuma ada jahitan kecil di sini gitu. Tapi kalau gue boleh jujur ya, gue lebih suka yang lama sih. Oh iya. Tombol-tombolnya banyak kan di sini. Tombol sekarang kan udah pindah ke layar. Emang lebih modern. Oh sih. iya. Tapi ada kan layarnya cuma kotak kan dulu. Iya, ada X mode itu loh. Iya. X mode. Betul. Emang dia nggak ada drive mode lagi? Ada, tapi kan di situ. Udah pindah ke port layar doang. Mana? Ya disitulah intinya. Oh, vehicle dynamic. Oh, nggak ada dynamic control. Gitu sih ya, kalau kita ngelihat interiornya ini udah seperti Subaru pada umumnya ya. Ya, interiornya memang mereka sama lah ininya. Oh ya, ini dia X mode-nya. Ya, X mode-nya sekarang udah di situ. Normal dan deep snow. Yeah. Instrumen cluster sama kan? Instrumen cluster sama WRX. Sama WRX, ada bedanya. Sama Outback sama. Crossrack juga sama. Ya gitulah. Setirnya udah pakai setir yang baru. Iya. Dan tombolnya lengkap penuh banyak. Ada saya juga ini EyeSight yang terbaru kan, yang EyeSight gen terbaru lah intinya. EyeSight apa? Iya. Ya itulah. Ya intinya EyeSight ya udah lebih hebat lah. Dan dia juga bisa mendeteksi ketika lo terjadi apa-apa saat nyetir. Ya, dia udah pakai sistem seperti di VW ya. Jadi kalau misalkan kita ketiduran atau amit-amit kita serangan jantung dan nggak ada respon sama sekali, mobil ini bisa berhenti sendiri ya. Iya, melipir, namanya tidak emergency jalur, stop berhenti assist. sendiri. Ya. Gitu, jadi safety nomor 1 banget sih. Iya. Sini juga kalau lihat di joknya, tulisannya apa nih di belakang? Jok anti pegel. Tulisannya made for your spine kan? Iya, engineer for your spine. Iya. Jadi emang ini jok dibikin lebih ergonomis. Dan jok ini juga nempel ngoncinya itu langsung ke sasis. Biasanya kan ada dudukan lagi kan, yang membuat kayak nggak natural gitu loh. Pas ada geol-geolnya dikit kan, pas lo belok, ada goyang lah dari joknya. Nah, ini sekarang joknya dipakuin ke sasis langsung. Iya, jadi kepala kita itu nggak
terlalu banyak bergetar juga gitu. Betul. Nah, makanya lebih minim getaran lah di bagian joknya. Dan untuk ini Outback kan Forester. Dan untuk Forester ini juga dia lebih kedap 12,5% apa nih. Karena jok pintu lo jendelanya itu lebih tebal kan? Lebih tebal ya. Lo coba double glass ya? Double glass sih enggak ya. Oh, tapi lebih tebal. Kacanya kerasa nih tebal. Oh iya. Iya, lebih tebal. Tapi belum double glass. Dan ya seperti biasa setiap Subaru di samping ada cross beam, apa bukan cross beam? Iya, side impact beam. Side impact beam, betul. Jadi pas ditabrak dari samping, pintunya nggak masuk ke dalam. Masuk dalam, betul. Ya, tapi kalau dari desain saya emang kurang ya kalau Subaru ya. Kalau kita ngomongin futuristis, enggak sih, kalah ya. Lebih ganteng tadi. Lebih Nissan. ganteng. Tapi kalau untuk fungsi keamanan, ini sih boleh lah. Ini ya. Oh ya, di baris kedua ada apa aja? Kompartemen banyak, ada USB port di sini, armrest ada juga di sini. Bagasinya agak gede ya sekarang ya rasanya ya, karena dia pintunya kotak gitu loh Mike belakang. Oh. Kamera 360 ada. Ya, sekarang udah ada kamera 360 ya, nggak hanya kamera di spion aja. Iya. Jadi sekarang fungsi kameranya udah banyak ya. Iya. Nice loh. Dan di sini kalau akomodasi udah no debat lah ya. Iya. Ini Michael yang duduk gede, bahkan lebih gede dibanding X-Trail tadi. Oh iya. Karena posisi jok baris kedua ini dia lebih mundur cuy. Mundur ya ke belakang. Ke belakang, Jadi makanya bagasinya agak kecil. Iya. Sama ini headrest. Jadi Headroom. Iya, headroom. Jadi Forester ini emang karakternya agak jenong lah ya, agak tinggi gitu loh. Betul. Jadi headroom aman, visibilitas juga cakep lah. Nice. Itu apa tadi di depan? Udah ada wireless charging sekarang ya, sebelumnya nggak ada. Ada wireless charging di sini. Dan juga ini setirnya dual pinion ya. Iya. Jadi steeringnya presisinya udah seperti WRX katanya. Iya, katanya gitu, lebih responsif ya. Kalau kita coba. Oke lah, jadi seperti itu review komparasi first impression. Kalau misalnya pengen mobil yang ganteng gitu ya, agak tampilannya lebih modern, gue saranin Nissan. Iya. Nissan X-Trail. Emang tampilannya lebih ganteng, lebih maskulin, lebih modern. Nah, tapi kalau mau cari mobil yang aman, sama yang ngebut juga. Iya, lebih ngebut. Karena dari spek kan dia lebih ngebut kan. Nah, kalau misalnya pengen mobil yang lebih nyaman, lebih aman, ini sih. Aman, driving position enak, kursi enak. Dan, tapi kita nggak mentingin desain ya, mobilnya nggak ganteng gitu. Nggak mentingin desain dan tenaga. Ini sih jauh. Off-roadnya juga gokil kan ini ya. Juga kulitnya asli loh, bukan sintetis. Dan sama-sama dari Jepang ya. Iya, sama-sama dari Jepang. Impor Jepang kan? CBU Jepang. Baunya bau tangan ini, watashi. Bau sushi. Oke lah, jadi gitu aja. Gimana menurut Anda? Kira-kira Anda lebih pilih X-Trail atau Forester? Sampai di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.